Imperium peradaban Islam ini tidak membutuhkan investor yang harus mengemis kepada asing maupun asing, karena Madura sendiri adalah kekuatan basis ekonomi yang sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Iqomah TV Indonesia Culturation of Madura? Jumpa dengan saya Bebi Kurnia, tentunya dalam program acara One Voice, Satu Suara. Masih dengan tema Madura Menagih Janji. Saat ini saya bersama narasumber, ada Bapak Dr. Ahmad Muhyiddin, ahli psikolog Islam dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Apa kabar dan selamat sore Bapak? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, langsung pada isu yang beredar saat ini, yaitu mengenai wacana pembangunan Indonesia Islamic Science Park yang akan dibangun di Madura. Bagaimana tanggapan Bapak? Tanggapan saya itu merupakan satu momen yang sangat bagus ya. Artinya selama ini kan Indonesia maupun Islam selalu dipojokkan sebagai yang inferior ya, manusia inferior dari sisi sumber daya manusia, dan Madura membantah semuanya ya. Sekarang kita lihat Madura ada di Arab Saudi sebagai saudagar, ada di Malaysia, Filipina dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kapal-kapal pesiar milik Eropa, milik Amerika, hampir semua adalah manajernya Madura ya. Artinya kita lihat juga di kota-kota besar di mana saja di Indonesia, Madura tampil sebagai pengusaha yang resilient, tahan banting, dan mampu melakukan inovasi-inovasi, menciptakan kreasi-kreasi, mengembangkan ekonomi-ekonomi dari mikro sampai makro. Jadi dampak Imperium peradaban Islam ini merupakan hal yang tepat, karena Madura lah sebagai bukti nyata bahwa manusia Indonesia sekaligus manusia Islam Indonesia adalah manusia yang berkarya, manusia yang unggul dalam segala hal ya, dalam kreativitas, berusaha, tapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Itu yang sulit saat ini, manusia-manusia yang paripurna seperti itu. Dan saya yakin Imperium peradaban Islam ini tidak membutuhkan investor yang harus mengemis kepada asing maupun asing, karena Madura sendiri adalah kekuatan basis ekonomi yang sangat kuat. Sekarang kita lihat di masyarakat, Indomaret dan Alfamart hanya Madura yang bisa mengelilingi dengan ekonomi mikro di setiap RT RW, mendirikan warung-warung 24 jam, menyediakan akses-akses pemenuhan sembako, kebutuhan dasar masyarakat, sehingga masyarakat tidak tergantung pada ekonomi-ekonomi yang tadi yang bersifat kapitalis dan sebagainya. Sehingga Madura menjadi satu kekuatan ya, kekuatan pemicu, kekuatan yang memicu kekuatan lain di Indonesia maupun di Nusantara. Sehingga kita sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia, umat Islam, kita punya kepercayaan diri yang tinggi yang telah dibuktikan oleh Madura. Madura hanya lulusan SD tapi bisa jadi manajer di kapal pesiar. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh mungkin warga negara lain ya. Manusia hanya lulusan SD tapi bisa menguasai ekonomi Jakarta yang begitu sangat keras, begitu persaingannya sangat begitu. Tapi Madura yang bisa unggul di mana saja ya. Dan Madura punya kekuatan yang sangat hebat, yaitu spiritualitas ya. Mereka yakin apa yang mereka usahakan itu akan mereka perjuangkan untuk tidak hanya di kehidupan dunia tapi untuk akhirat. Maka kehidupan beragama bisa hidup dengan adanya madrasah, pesantren, pondok-pondok yang dibangun oleh tentu para ekonom-ekonom kecil Madura ya. Mereka langsung memberikan sumbangsi nyata di masyarakat. Saya rasa Bu Khofifah sangat memberikan kekuatan terhadap tidak hanya Madura tapi dampaknya terhadap tadi dua warga negara Indonesia sekaligus adalah umat Islam ya. Baik. Nah, di setiap momen Ibu Khofifah selalu melambungkan mengenai wacana pembangunan Indonesia Islamic Science Park. Nah, di saat beliau berpidato mengucapkan hal tersebut, menurut sudut pandang Bapak secara psikolognya ini, Ibu Khofifah ini sedang mencari investor di luar untuk pembangunan Indonesia Islamic Science Park ini, atau karena Ibu Khofifah ini mau memasuki perhelatan demokrasi 2024, yaitu mencari support
Bagaimana tanggapan? Kita tahu bahwa Bu Hovifah itu adalah seorang politisi, juga seorang santri. Artinya beliau memperjuangkan kepentingan politiknya dengan cara-cara yang santri, ya. Santri kita tahu mengedepankan akhlakul karimah, ya. Artinya apapun yang dilakukan Bu Hovifah adalah sebuah hal yang tentu multi kepentingan. Tapi saya yakin Bu Hovifah adalah orang yang sangat idealis, dan apa yang terucap dalam kata-katanya itu akan diperjuangkannya menjadi satu hutang, tidak hanya untuk secara politik tapi secara pribadi. Beliau adalah pribadi yang sangat dedikasi, sangat menjunjung tinggi janji dan komitmen. Dan Madura adalah satu hal memang yang salah satunya juga menginspirasi Bu Hovifah begitu menjadi seorang politikus yang tangguh, ya, seorang politisi perempuan yang bisa tampil menjadi tokoh nasional. Pasti adalah pembelajaran daripada juga satu culture Madura, yang dimana ada culture Madura adalah dua hal yang dari sisi humanistik adalah seorang pejuang, tapi dari sisi religiusitas dia adalah seorang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Artinya seorang santri yang punya kekuatan dunia akhirat lah, ibaratnya santri yang paripurna, berjuang untuk dunia tapi untuk mencapai akhirat, seperti itu. Dan saya yakin Bu Hovifah tidak usah khawatir, ya, dengan investor. Madura punya kekuatan ekonomi yang sangat real, ya. Kalau kita mau kumpulkan, ya, mungkin tidak cukup Madura di kota Surabaya saja mungkin sudah bisa mengumpulkan investasi yang tidak kecil, belum lagi nanti tingkat Jawa, belum lagi di Jakarta, belum lagi di kota-kota besar, ya. Dan saya yakin umat Islam yang lain pun akan tertarik, belum lagi negara-negara lain, ya, yang mereka sangat tertarik dan sangat terinspirasi oleh kekayaan daripada budaya keagamaan daripada Madura. Baik, menurut sudut pandang Bapak sebagai psikolog nih, bagaimana menilai Ibu Hovifah ini? Kalau saja apa yang disampaikan oleh Ibu Hovifah itu hanya sekedar adlib atau janji-janji manis? Saya tetap optimis dengan Bu Hovifah, ya. Kalau Bu Hovifah menjadikannya sebagai janji manis, itu akan menjadi bumerang untuk Bu Hovifah. Tapi saya yakin Bu Hovifah adalah seorang politikus yang memegang prinsip. Kita tahu bahwa begitu sabarnya beliau, berapa kali kalah di Jawa Timur, tapi beliau tetap optimis, dan optimismenya salah satunya adalah salah satu pendukungan daripada kiai-kiai dan santri Madura yang tetap istiqomah mendukung beliau walaupun saat itu terjadi dualisme, ya, dualisme santri yang mendukung dua calon, tapi Madura tetap istiqomah mendukung beliau. Dan saya yakin Bu Hovifah juga melakukan hal yang sama, istiqomah untuk memperjuangkan janji-janji dan komitmennya, karena komitmen ini begitu besar dampaknya tidak hanya untuk Madura tapi untuk Jawa Timur, Jawa, Indonesia, dan bahkan Nusantara dan bahkan Islam sedunia. Ya. Pesan untuk Ibu Hovifah seperti apa? Pesan untuk Bu Hovifah, jangan ragu, perjuangkan apa yang menurutmu terbaik untuk bangsamu. Dan Madura menjadi salah satu prototip manusia unggulan yang bisa menginspirasi seluruh manusia Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan buat pemirsa Iqomah TV, terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatiannya. Kami akhiri untuk hari ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.